Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya di rumah ya. Tetap belajar di rumah, tetap aktivitas di rumah seperti biasa, dan harus tetap jaga kesehatan juga. Untuk pertemuan pada kali ini, saya akan membahas tentang yang namanya itu PHP ya, atau yang disebut dengan hypertext processor ya, dimana PHP merupakan bahasa script ya, yang bisa atau yang biasa digunakan di dalam web development ya, yang biasa digunakan oleh programmer web. Itu yang dapat diselipkan yang namanya adalah HTML. Pasti kalian sudah pernah belajar ya, yang untuk yang kemarin HTML. Itu berbeda dengan script yang lain ya, seperti yang namanya JavaScript atau VB itu ya, itu berbeda bahasanya. Walaupun tujuannya itu bisa sama, tapi untuk pembedaannya hanya di bahasa pemrogramannya. Untuk PHP dieksekusi di dalam lingkungan server ya, di dalam lingkungan server, dan klien itu hanya menerima hasilnya, menerima hasil dari script yang telah dieksekusi atau yang telah dijalankan oleh PHP tersebut, tanpa bisa mengetahui kode yang digunakan. Nah, terus apa saja yang dapat dilakukan PHP? PHP difokuskan pada yang namanya scripting server side ya. Jadi kalian dapat melakukan apa yang bisa dilakukan CGI dengan menggunakan PHP, seperti mengambil data inputan form ya, atau terus menggunakan generate konten pada halaman web dinamis. Terus bisa nggak digunakan di sistem informasi, web sistem informasi, itu bisa saja. Penting tinggal kita kebutuhannya saja ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan saja. Itu juga bisa untuk mengirim atau menerima cookies, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh yang namanya itu PHP. Untuk kemampuan dan support database-nya itu juga dapat diandalkan ya untuk menggunakan PHP sekarang ini. Bahkan untuk dikembangkannya untuk menjadi lebih baik lagi ya, jadi semakin kesini untuk PHP semakin bahasa pemrogramannya juga semakin lebih baik lagi. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat mencari informasi itu di website atau di internet. Itu masih banyak sekali tutorial yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi daripada PHP tersebut. Terus yang selanjutnya, di mana lingkungan PHP itu dapat bekerja. Awalnya PHP bekerja di dalam lingkungan dulu sekali awal-awal ya. Terus karena merupakan turunan atau bahasa Perl ya, yang merupakan bahasa pemrograman natif di lingkungan Linux dan Unix ya, Unix. Namun seiring perkembangan dan kebutuhan, maka PHP dibuat secara cross platform ya, atau PHP dapat bekerja di lingkungan Windows maupun Linux. Jadi dibuat secara cross platform itu agar PHP bisa bekerja di Windows. Terus PHP mengeksekusi server script lebih cepat dari server script manapun. Bisa dikatakan PHP bisa menempati ranking pertama dalam proses kecepatan eksekusi, diikuti oleh ASP dan JSP. Jadi sangat dibutuhkan sekali ya oleh seorang programmer, terutama programmer web. Untuk membuat web, PHP itu sangat diperlukan sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke variabel dan input data ya. Dalam PHP, dalam penulisan PHP atau penulisan variabel di dalam PHP itu diawali dengan karakter $, kemudian diikuti dengan huruf sebagai karakter pertama. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan kombinasi huruf ataupun angka, dan variabel tidak boleh mengandung spasi maupun tanda baca di dalam penulisan kodenya tersebut atau di dalam penulisan variabelnya tersebut. Apabila kalian ingin menggunakan spasi atau memberi jarak pada variabel, itu bisa disiasati dengan menggunakan tanda baca underscore. Itu
ya teman-teman. Terus satu lagi variabel itu bersifat case sensitif ya. Variabel PHP itu bersifat case sensitif, yang berarti kalian harus memperhatikan penulisan huruf besar kecilnya. Misalkan contohnya mau menuliskan variabel nama ya, variabel nama itu berarti diawali dengan tanda dolar dulu, setelah itu diikuti dengan huruf atau kalimat nama. Berbeda dengan penulisan variabel diawali dengan tanda dolar dan diikuti dengan kalimat nama dengan diawali N atau huruf N yang besar. Itu berbeda sekali. Itu yang namanya case sensitif. Itu ya teman-teman. Yang selanjutnya untuk pembahasan tipe data ya. Tipe data yang digunakan di PHP itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah boolean, yang kedua integer, yang ketiga itu floating, yang keempat itu string, yang kelima itu array, dan yang keenam itu adalah object. Itu salah satu tipe data yang digunakan oleh PHP gitu ya. Kita bahas satu persatu tentang tipe data di dalam PHP. Yang pertama adalah boolean. Boolean itu nilai boolean itu menyatakan nilai yang sesungguhnya atau kebenaran nilai tersebut. Suatu variabel boolean dikatakan salah atau false ya, jika yang pertama variabel boolean bernilai false ya, variabel boolean bernilai false. Yang kedua, variabel integer itu bernilai 0 ya. Yang ketiga, variabel float itu juga bernilai 0. Yang keempat, variabel string kosong atau string 0. Yang kelima, variabel array itu dengan 0 elemen. Kita akan jelaskan lebih lanjut tentang array setelah pembahasan PHP ini nanti. Yang keenam itu adalah variabel object dengan 0 anggota ya. Terus yang terakhir itu tipe spesial ya, yaitu 0. Selain hal-hal yang saya sebutkan tadi itu, maka boolean dianggap true. Selanjutnya integer kalian sudah pasti paham ya, untuk pemrograman dasar itu integer itu yang isinya itu adalah berupa angka ya. Yang selanjutnya adalah floating point ya. Yang keempat itu adalah string ya. Di sini string atau teks yang menggunakan apostrof itu menggunakan tanda petik tunggal ya. Ingat ya, teks yang menggunakan apostrof itu menggunakan tanda petik tunggal. Terus teks yang menggunakan quote atau menggunakan tanda kutip ya, tanda kutip. Terus penjelasannya, untuk pada tipe data string terdapat escape karakter, yaitu karakter khusus yang digunakan mewakili karakter ASCII itu dengan fungsi khusus ya, untuk mendefinisikan karakter yang akan ditampilkan jika tersebut. Untuk karakter ASCII atau ASCII ya, ASCII itu bisa kalian cari di Google, itu banyak sekali karakter-karakter yang di dalam ASCII. Yang selanjutnya adalah array, dan nanti akan kita bahas selanjutnya. Intinya itu adalah array itu adalah sebuah larik ya, atau bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia itu adalah tipe data bentukan ya, yang terdiri dari sejumlah komponen dengan tipe data yang sama ya. Itu adalah array. Terus yang terakhir itu adalah objek. Ini merupakan pengembangan PHP yang berorientasi objek ya. Itu tipe data objek merupakan tipe data yang di dalamnya mempunyai data dan metode. Nah, apa itu metode nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya, dan tersebut didefinisikan sebagai kelas terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat objek itu, datanya itu harus didefinisikan sebagai kelas terlebih dahulu. Mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tidak usah sering-sering berkerumun. Kalaupun misalkan kalian ada keperluan untuk keluar, tetap menggunakan masker dan tetap taati peraturan pemerintah untuk stay di rumah. Mungkin itu aja dari saya, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.